Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arawinda Naraswari dari kelas Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi artikel saya yang berjudulkan Penurunan Perekonomian, Pertanian, Bisnis, dan Perdagangan lainnya yang mengalami gulung tikar pada masa pandemi. Oke, langsung saja kita pada pembahasan, yaitu kerugian nasional. Kerugian yang paling mudah dihitung adalah kerugian agregat secara nasional. Namun karena bersifat makro, maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar atau oleh negara dalam menyusun revisi atau APBN. Salah satu cara menghitung dapat menggunakan acuan produk domestik bruto atau PDB yang merupakan akumulasi total produksi di sebuah negara selama setahun. PDB per kapita Indonesia per tahun pada 2019 menurut Badan Pusat Statistik atau disebut BPS adalah senilai 59,1 juta. Oke, mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda serta terjadi fluktuasi kurs USD atau peningkatan drastis menjadi 16.000 per USD pada awal April 2020, maka menulis memilih untuk mengabaikan kedua faktor tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi Januari sampai bulan April 2020 dan kurs USD pada masa krisis, sehingga angka PDB yang digunakan pada tulisan ini adalah acuan dari tahun 2019. Jadi berapa kerugian ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19? Ada dua pilihan dalam menghitung kerugian. Cara yang pertama menggunakan asumsi perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang beredar di Indonesia. Apabila ini diartikan 70% PDB Indonesia mempengaruhi pergerakan ekonomi di Jabodetabek, maka penghentian aktivitas secara total di Jabodetabek selama 1 bulan akan menimbulkan kerugian nasional sebesar 923 triliun. Kerugian ekonomi secara nasional akan mempengaruhi APBN dan koreksi telah dilakukan oleh Menteri Keuangan yang pada waktu itu dipimpin oleh Sri Mulyani pada 1 April 2020. Namun bagi pelaku usaha, angka agregat itu belum selalu dapat digunakan. Hal ini mengingat tidak seluruh sektor bisnis mengalami kerugian yang sama. Bahkan ada sektor tertentu yang mendapatkan keuntungan dari adanya pembatasan sosial. Oleh karena itu diperlukan perhitungan berdasarkan sektor bisnis dan selanjutnya perhitungan masing-masing perusahaan atau korporasi. Dari total kerugian sekitar 517 triliun di atas Jabodetabek, Bandung Raya selama 1,5 bulan, terdapat beberapa sektor yang memiliki andil kerugian terbesar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerugian individual. Kerugian individual adalah kerugian yang dialami dan dirasakan oleh seorang diri, di mana dirasakan oleh para petani yang mengalami kerugian atau penurunan pada saat panen karena sulit terjangkau dan penjualan mengalami penurunan yang secara drastis. Akan tetapi selain mengalami kerugian, tingkat penjualan pun mengalami kenaikan guna untuk memulihkan perekonomian negara. Oleh sebab itu, para petani sering mengeluh karena hasil penjualan panen tersebut tidak sebanding dengan harga perawatan seperti pupuk, air, bibit, dan lain-lain. Selanjutnya, kerugian bagi entitas usaha. Yang pertama yang dialami yaitu hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Kerugian real akan berbeda-beda tergantung jenis pengeluaran apa yang tetap dilakukan, di mana di antara pengeluaran yang relatif tetap adalah sewa tempat atau penyusutan gedung apabila memiliki sendiri, beserta biaya rutin yang menyertainya, gaji staf yang tidak mungkin di PHK karena berbagai alasan, pengamanan, pembayaran kepada supplier yang tak bisa lagi ditunda. Kerugian yang kedua yaitu timbulnya denda atau penalti akibat ketidaktepatan waktu pengiriman. Yang ketiga, kerusakan barang apabila tertahan di gudang atau di jalan, atau pembayaran premi tambahan apabila mengaplikasikan asuransi. Selanjutnya yaitu timbulnya biaya pesangon apabila melakukan PHK. Selanjutnya timbulnya denda atau bunga apabila menggunakan dana talangan atau utang, atau apabila tidak dapat membayar sesuai ketentuan jumlah maupun waktu.
Selanjutnya yaitu dana darurat atau dana sosial yang tidak dapat ditunda. Selanjutnya kerugian apabila perusahaan terpaksa menjual aset dengan harga murah. Dan selanjutnya kerugian selanjutnya yaitu kerugian yang tak ternilai apabila krisis itu menyebabkan modal perusahaan terkuras hingga skala usaha menyusut atau bahkan bangkrut atau gulung tikar. Selanjutnya kerugian yang terakhir yaitu namun demikian perusahaan mungkin memiliki pemasukan dari tagihan penjualan sebelumnya yang tetap dapat mengurangi kerugian atau defisit anggaran pada bulan berjalan dengan catatan penagihan berhasil alias klien mampu membayar sesuai ketentuannya. Selanjutnya potensi kerugian lainnya yaitu selain kerugian yang dapat dikalkulasi di atas, masih ada potensi kerugian lain yang dapat terjadi akibat faktor non-bisnis. Misalnya apabila kesulitan ekonomi telah mengakibatkan peningkatan tindak kejahatan dan perusakan fasilitas usaha. Sebagaimana diketahui lebih dari 30.000 narapidana telah dibebaskan akibat kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19 di dalam lembaga pemasyarakatan atau LP yang penuh sesak. Para napi ini mengalami kekagetan ekonomi juga, dan sebagian di antaranya telah terbukti melakukan tindak kejahatan hanya beberapa hari saja setelah bebas. Di pekan ketiga April 2020 saja telah terjadi 3 kali perampokan minimarket di Jabodetabek, serta berbagai pencurian dan perampokan yang melibatkan residivis di berbagai daerah. Selain tindak kejahatan, potensi kaos akibat krisis ekonomi juga dapat saja terjadi. Selanjutnya, situasi kekacauan massal itu dapat mengakibatkan kerugian tak terduga seperti perusakan properti, kehancuran kendaraan, kerusakan fasilitas umum dan wisata, juga menimbulkan biaya pengamanan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kondisi kaos juga dapat merembet ke penjarahan massal terhadap toko-toko atau pabrik, atau bahkan juga mengorbankan nyawa atau kehormatan manusia. Situasi abnormal baik karena merebaknya tindak kejahatan maupun situs kaos itu tidak dikalkulasikan nilai valuenya karena tergantung skala, luasan, dan beberapa lama waktu terjadi. Namun faktor ini hanya akan timbul apabila pembatasan berlaku berkepanjangan hingga krisis memuncak atau sulit dikendalikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyiasati kerugian. Di dunia bisnis selalu ada untung dan ada rugi. Bagi pelaku bisnis yang sempat melakukan diversifikasi lintas sektoral dengan jenis bisnis yang berada pada kutub berbeda, kemungkinan untuk selamat dari krisis. Misalnya mereka rugi dari usahanya pada penyewaan alat pesta karena semua kegiatan keramaian dilarang. Tetapi mereka punya juga kebun yang ditanami berbagai macam sayuran. Di saat krisis, hasil perkebunan justru mengalami peningkatan permintaan, atau pengusaha sewa mobil yang sepi order mendapatkan kompensasi penghasilan dari permintaan pengiriman barang yang meningkat, dan hal-hal sejenis yang dapat saja terjadi. Bagi bisnis skala besar biasanya telah terjadi konglomerasi lintas sektoral sehingga bisa dilakukan subsidi silang antar entitas bisnis dalam grup. Secara keseluruhan mungkin mereka mengalami kerugian, namun masih dapat terselamatkan melalui bisnis di sektor lainnya. Akan menjadi masalah apabila konglomerasi terjadi pada sektor yang sama, misalnya dari hulu ke hilir dan tidak menambah sektor lain. Bagi usaha yang memiliki bisnis, memiliki dana cash juga dapat menyiasati kerugian, yakni dengan membeli aset atau bisnis yang bagus namun dijual murah. Kemungkinan dana tunai itu didapat dari penjualan aset dengan harga murah, artinya secara akuntansi mengalami kerugian. Namun apabila digunakan untuk mendapatkan aset lainnya lebih baik, maka dapat saja menghasilkan keuntungan. Dan setelah krisis berakhir, aset baru itu dapat berproduksi lebih baik atau dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, cukup untuk kompensasi kerugian. Selanjutnya, ada pun hal yang harus dilakukan saat mengalami gulung tikar adalah yang pertama, gunakan dana darurat usaha. Untuk hal ini kita harus mengetahui apakah kita masih mempunyai dana darurat usaha atau tidak.
Apabila masih ada, maka gunakanlah dana darurat ini untuk mengoptimalkan dana menjaga dari adanya gulung tikar. Yang kedua, prioritaskan pengeluaran utama. Sebagai pemilik usaha, kita harus benar-benar memahami dan mendahulukan mana pengeluaran yang lebih penting. Tujuannya adalah guna usaha tersebut agar tetap berjalan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik. Karyawan, pelanggan, pemilik lokasi usaha, dan supplier adalah pihak yang sangat menentukan kesuksesan bisnis kita. Pastikan kita selalu menjalin hubungan baik, komunikasi baik, dan konsisten. Terutama pada karyawan kita. Jangan pernah menyembunyikan masalah yang bisa saja hal itu akan berdampak pada mata pencaharian mereka. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki peta finansial usaha. Pastikan kita untuk menyiapkan catatan keuangan usaha guna mengenali kekuatan dan kelemahan posisi saat ini. Jangan lupa juga untuk memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi kita. Selanjutnya yaitu yang kelima atau yang terakhir, bersiap diri untuk ups and down. Sebagai seorang pebisnis kita harus memiliki rencana, yaitu mungkin rencananya A, B, rencana ini dan itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.